A few moments later. Selamat datang di channel Fadilah Ilyas. Di sini kita nggak cuma sekedar nonton SpongeBob sebagai kartun lucu, tapi kita bedah lebih dalam makna yang tersembunyi di balik tiap episodenya. Pernahkah kalian sadar, Krusty Krab bukan sekadar restoran fiksi, tapi sebenarnya cerminan kapitalisme ekstrim yang sering kita temui di dunia nyata? Hari ini kita akan membongkar rahasia gelap Krusty Krab yang mungkin belum kalian perhatikan. Pertama, mari kita lihat pemiliknya, Eugene Harold Krabs, atau biasa disebut Mr. Krabs. Ia sering digambarkan obsesif terhadap uang. Contoh efektif adalah saat ia bereaksi ekstrem terhadap receh dan koin. Adegan di mana ia berusaha mengambil sebuah koin sampai mengalami kecelakaan kecil, yang menunjukkan nilai uang lebih penting daripada keselamatan atau kenyamanan karyawan. Ini gambaran literal dari karakter yang menjadikan profit sebagai tujuan tertinggi. Bayangkan efeknya kalau pola pikir itu diterapkan di dunia nyata. Keputusan bisnis yang cuma fokus profit jangka pendek, mengabaikan etika dan kesejahteraan orang di sekitarnya. Sekarang kita bicara soal tenaga kerja, SpongeBob dan Squidward. SpongeBob digambarkan sangat berdedikasi, kerja dengan semangat tiap hari. Namun banyak episode memamerkan jam kerja panjang, situasi kerja yang ekstrim, dan kadang perilaku manajemen yang abai terhadap keselamatan atau kebutuhan karyawan, misalnya dipaksa lembur atau shift malam dengan kondisi tak manusiawi. Contoh yang sering dikutip adalah adegan shift malam yang penuh tekanan dan cerita horor yang Squidward ciptakan untuk menakut-nakuti. Ini menyoroti lingkungan kerja yang buruk. Squidward sendiri mewakili pekerja yang stuck, benci pekerjaannya, tapi sulit keluar karena kebutuhan hidup. Gambaran soal jebakan pekerjaan modern. Sekarang kita bahas produk inti Krusty Krab, adalah Krabby Patty, satu produk ikonik yang membuat seluruh bisnis itu eksis. Rahasia resepnya dijaga ketat, dan Plankton berkali-kali mencoba mencurinya. Ini ilustrasi klasik soal trade secret dan menjaga keunggulan kompetitif. Episode-episode awal yang memperkenalkan Plankton dan motifnya memperlihatkan obsesi untuk menguasai resep itu. Intinya, satu produk yang jadi paling laku di pasar mengurangi kebutuhan untuk terus diversifikasi menu, cukup jaga brand dan formula, bisnis tetap jalan. Selanjutnya, manipulasi konsumen. Krusty Krab juga piawai memanipulasi permintaan. Contoh nyata ketika SpongeBob menciptakan Pretty Patties, hype sesaat yang memicu FOMO, orang berbondong-bondong beli tanpa terlalu mikir kualitas. Itu contoh strategi pemasaran yang sama dipakai brand nyata. Limited drops, hype marketing, dan packaging cerita di balik produk. Efeknya, konsumen jadi lebih reaktif ke sentimen marketing ketimbang nilai produk itu sendiri, dan itu eksploitasi psikologis yang menguntungkan penjual. Kapitalisme gelap paling jelas kelihatan di Krusty Krab. Di sana, uang jadi pusat segalanya, dan manusia cuma dianggap sebagai alat produksi. Mr. Krabs bukan sekadar pelit. Dia adalah simbol kapitalis yang rela mengorbankan apapun demi profit. Kita bisa lihat di berbagai episode gimana dia nggak segan memperpanjang jam kerja, memotong hak pegawai, bahkan memanfaatkan ketakutan orang lain demi keuntungan. Karyawan seperti SpongeBob dan Squidward diperas habis-habisan. SpongeBob terus dipuji supaya mau kerja tanpa bayaran sepadan, sementara Squidward bertahan hanya karena nggak ada pilihan lain. Itu persis kayak sistem kapitalis di dunia nyata, di mana pekerja dibikin tergantung pada perusahaan, padahal perusahaan itu sendiri hanya peduli pada keuntungan pemilik modal. Krusty Krab akhirnya jadi gambaran sederhana dari kapitalisme gelap, sistem yang menaruh profit di atas manusia dan menciptakan lingkaran penderitaan yang terus berulang. Kalau kita tarik ke dunia nyata, Krusty Krab itu sebenarnya miniatur kapitalisme modern. Mr. Krabs mewakili pemilik modal yang nguasain segalanya, dari aset sampai tenaga kerja. SpongeBob jadi simbol pekerja overloyal yang semangatnya dimanfaatkan supaya perusahaan terus jalan murah tanpa biaya besar. Sementara Squidward mewakili kelas pekerja tertekan yang kerja cuma buat survive, bukan karena mau. Dan Krabby Patty, itu produk yang jadi simbol bagaimana kapitalisme menciptakan fetish komoditas. Orang nggak cuma beli makanan, tapi beli status, tren, dan ilusi kebahagiaan. Sama persis kayak dunia nyata, di mana brand besar bikin kita konsumsi bukan karena butuh, tapi karena mereka berhasil menciptakan keinginan palsu. Jadi kalau dipikir-pikir, Krusty Krab itu lebih mirip laboratorium kapitalisme. Semua karakter terjebak dalam peran mereka, dan nggak ada yang benar-benar bebas dari sistem. Dan itulah wajah gelap kapitalisme yang terselip di balik Krusty Krab. Sebuah dunia kecil yang sebenarnya mewakili realitas kita semua. Kalau pembahasan ini bikin lu ngelihat SpongeBob dari sudut pandang baru, jangan ragu buat klik tombol subscribe. Karena di video berikutnya, gue bakal kupas lebih dalam lagi yang tersembunyi di Bikini Bottom.